Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 18:15 waktu Indonesia Barat, kita mulai adik-adik nanti sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Bagi yang akan menjalankan ibadah salat maghrib, monggo dipersilahkan tidak apa-apa, gitu ya. Nanti kalau sudah salat maghrib bisa kembali join kembali, gitu ya. Apakah slide saya sudah tampak? Nampak, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bu Lina Sofiana. Sehari-hari saya bekerja di FKM UAD. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi mengenai imunitas, vaksinasi, prokes, dan isolasi mandiri, gitu ya. Materi ini diberikan karena memang sangat penting, gitu nggih. Karena apa? Karena adik-adik nantinya akan melaksanakan KKNT, gitu nggih, di masa pandemi ini, dan kemungkinan juga kebanyakan adalah mungkin luring ya. Dan lokasinya adalah di kota Yogyakarta. Sehingga ini perlu kita berikan ya untuk membekali mahasiswa saat akan melaksanakan KKN, gitu nggih. Nah, mungkin adik-adik juga sudah paham betul nggih, karena memang informasi mengenai COVID-19, cara pencegahannya seperti apa, gitu ya. Vaksinasi itu seperti apa yang harus kita lakukan ya sebagai upaya pencegahan dengan protokol kesehatan. Ketika sudah ataupun terinfeksi, gitu nggih, kita harus melakukan isolasi mandiri. Nah, dimungkinkan adik-adik sudah paham betul mengenai materi ini ya. Kita coba mereview kembali ya supaya adik-adik juga kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan di masyarakat juga semakin tinggi dan bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah KKN. Ini perlu kita sampaikan, ini adalah epidemiologi COVID-19 gitu ya. Ini saya ambil dari websitenya COVID-19 nasional gitu ya. Ini saya ambil tanggal hari ini ya 18 Agustus, bahwasanya kasus terkonfirmasi COVID-19 saat ini masih tinggi gitu ya. Kita tidak tahu pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, sehingga dimanapun berada kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Dan beberapa waktu yang lalu kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi trending secara nasional gitu ya, secara nasional bahkan menduduki peringkat tertinggi gitu ya secara nasional. Nah, ada apa? Kenapa kok daerah istimewa Yogyakarta ini tinggi kasus konfirmasinya gitu ya? Dimungkinkan karena terkait dengan budaya mungkin ya, ataupun di Jogja itu relatif biasanya ya sering adanya perkumpulan ataupun pengajian ya, sehingga itu dimungkinkan adanya penularan dari satu orang ke orang yang lain. Nah, dari beberapa kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, saat ini kalau kemarin memang Sleman ya, Sleman yang menduduki peringkat pertama ya di DIY, sekarang sudah menyusul nih untuk di Bantul ya. Bantul sekarang nomor 1 di daerah istimewa Yogyakarta untuk kasus konfirmasinya. Di sini kasus aktifnya ada 40.000 sekian ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya. Nah, sehingga karena semakin tingginya kasus COVID-19 ini, kita mengupayakan apa yang harus kita lakukan sebagai upaya pencegahan agar kita terhindar ya dari penularan COVID-19. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi virus COVID itu seperti apa? Virus COVID itu virus yang virus yang kuat gitu ya, atau bisa kita katakan dia virusnya double gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa bermutasi ya, dia bisa bermutasi dari tipe yang satu ke tipe yang lainnya. Dan ketika dia ada tipe yang baru ya, itu dimungkinkan itu akan lebih jahat ya dibandingkan dengan virus COVID yang pertama ataupun yang kedua gitu ya. Nah, sehingga biasanya varian yang baru itu jauh lebih
ketika dia menginfeksi seseorang ya, dia akan menimbulkan gejala klinis yang lebih berat dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Nah, kenapa kok ini virus yang double gitu ya? Itu juga akan dengan mudah ditularkan dari orang satu ke orang yang lainnya karena dari aktivitas kita sebagai manusia gitu ya, aktivitas kita sering berkumpul, kemudian ketika berkumpul tidak menggunakan protokol kesehatan, itu dimungkinkan merupakan faktor resiko yang tinggi ya untuk terkena atau tertular COVID-19 dari orang di sekeliling kita. Artinya kalau kita memiliki kontak erat dengan orang yang tadi sebenarnya sudah terkonfirmasi, sudah positif, tapi dia tidak tahu bahwasanya dia itu positif. Nah, itu kalau kita kontak erat dengan mereka itu dipastikan ya, atau kemungkinan besar kita akan tertular. Nah, sehingga kita harus bisa melakukan beberapa upaya pencegahan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, sebenarnya kalau virus itu apa sih ya? Virus ini sebenarnya makhluk hidup yang memang dia memerlukan inang. Artinya apa? Dia memerlukan inang berarti ketika virus itu berada di luar tubuh inang ya, itu akan mati dan tidak akan bisa berkembang. Nah, sehingga dia membutuhkan inang untuk berkembang. Di mana inangnya? Ya di dalam tubuh manusia gitu ya. Ketika dia sudah menemukan inangnya, maka dia akan mudah berkembang ya, sehingga dia virus aktif ya, sehingga dia bisa menularkan kepada orang yang lain. Ketika kita sudah dalam tubuh kita ini sudah ada karier, ada virus COVID-19, itu akan dengan mudah kita menularkan kepada orang lainnya. Ya, kemudian virus COVID-19 ini itu dapat menginfeksi manusia yang sehat gitu ya, dan juga bugar sebenarnya. Tetapi itu bisa kita lawan ya, dengan apa? Dengan antibodi ya, atau kekebalan tubuh yang ada dalam tubuh kita ya. Karena notabene di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada antibodi yang dia bisa melawan mikroorganisme apapun sebenarnya, nggak hanya virus COVID-19 ya, tapi mikroorganisme apapun ya, baik itu bakteri, virus, jamur, ya itu bisa kita lawan ya, karena dalam tubuh kita itu ada antibodi atau zat kebal. Nah, ini adalah sistem imun di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh manusia atau kita ya itu sebenarnya memiliki sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh ini dia bisa mencegah ya masuknya atau menyebarnya agen infeksius ya sebagai penyebab penyakit ya ke dalam tubuh kita ya. Jadi dia bisa mencegah sebenarnya kalau ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita ya, kita bisa antibodi yang ada dalam tubuh kita tuh bisa langsung mencegah supaya dia tuh nggak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya dalam tubuh kita pun ya ada mekanisme pertahanan yang paling luar ya, di mana dia bisa menjadi tameng ya. Kalau ibaratnya kalau kita berperang itu kan ada yang paling depan itu kan yang membawa tameng ya, atau kalau dalam film apa itu Avengers ya, Captain America itu kan bawa tameng ya. Nah, kulit kita itu sebenarnya sebagai sistem kekebalan tubuh yang paling luar ya. Kenapa? Karena agen infeksius ya, mikroorganisme apapun ya itu nggak bisa masuk melalui kulit kecuali apa? Kecuali kalau kulit kita itu ada luka ya, ada kulit kita itu ada luka, atau juga bisa melalui membran mukosa, di mana bisa melalui hidung ataupun melalui mata gitu ya. Nah, sistem kekebalan tubuh itu juga sangat diperlukan ya oleh manusia. Kenapa? Agar tubuh kita itu tidak sakit dan bisa terhindar dari berbagai macam kerusakan ya yang diakibatkan oleh agen infeksius. Nah, dalam teori sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ada sistem kekebalan imun bawaan ya, itu adalah yang ada dalam tubuh kita. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya setiap manusia itu memiliki sistem kekebalan tubuh. Itu namanya adalah sistem imun bawaan. Sedangkan sistem imun dapatan itu adalah sistem kekebalan tubuh yang didapatkan dari luar ya, yaitu salah satunya melalui vaksinasi. Nah, yang pertama adalah tadi sistem imun bawaan ya. Jadi sistem imun bawaan itu
ada di dalam tubuh kita, sehingga sering dikatakan bahwasanya ini adalah secara alami sudah ada nih dalam tubuh kita. Nah, sistem imun bawaan ini atau zat kebal antibodi ini dia sebagai pertahanan garda pertama gitu ya. Nah, sifatnya seperti apa? Ya, sifatnya adalah dia tidak bisa bertahan lama ya dan sifatnya lebih lemah gitu ya. Kemudian dia bisa bereaksi terhadap semua patogen. Ya, artinya apa? Dia tidak memiliki spesifik tertentu karena dia sifatnya adalah umum ya. Dia tidak bisa mengenali siapa yang masuk ke dalam tubuh kita, dia hanya mengenali bahwasanya itu adalah mikroorganisme atau zat patogen ya yang itu infeksius yang akan menginfeksi ke dalam tubuh kita. Jadi dia nggak bisa mengenali apakah itu virus corona atau mungkin virus influenza ya, yang jelas karena dia sifatnya adalah umum ya dan dia tidak spesifik sehingga dia bisa bereaksi terhadap semua patogen, semua mikroorganisme patogen tadi. Nah, sistem imun bawaan ini juga tidak memiliki sifat memori imun tadi ya, karena dia nggak bisa mengenali, maka dia nggak punya memori nih. Apakah yang saya lawan ini adalah virus COVID-19 ataupun virus yang lainnya, ya. Karena apa? Karena tadi dia sifatnya umum, tidak spesifik, sehingga dia nggak punya memori di dalam sistem kekebalan itu, ya. Kemudian siapa sih yang berperan sebagai sistem imun bawaan? Dia adalah namanya sel leukosit ya atau fagosit. Ini ada dalam tubuh setiap manusia itu ada, gitu ya. Nah, itu adalah sistem imun bawaan. Yang kedua adalah tadi sistem imun dapatan. Nah, zat kebal ini akan diproduksi ya oleh tubuh ya sebagai reaksi pertahanan setelah masuknya agen penyakit ke dalam tubuh seseorang. Jadi tapi ini bisa memerlukan waktu 6 sampai 7 hari. Jadi kalau orang sudah terinfeksi COVID-19, dia akan membentuk kekebalan tubuh atau antibodi dari COVID-19 tadi gitu ya. Ini sebagai sistem imun dapatan. Sehingga kalau orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19, dia memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Dia udah terbentuk. Kapan terbentuknya? Memerlukan waktu sekitar 6 sampai 7 hari tadi gitu ya. Nah, kalau tadi sistem imun bawaan adalah garda pertahanan pertama, kalau sistem imun dapatan ini adalah garda pertahanan kedua. Nah, perbedaannya tadi ya, kalau tadi bawaan sifatnya adalah tidak lama ya dan juga lemah, tapi kalau dapatan ini sifatnya adalah bisa bertahan lama dan kuat, gitu ya. Kemudian dia juga bisa bereaksi terhadap patogen khusus ya atau bersifat spesifik karena dia sudah mengenali. Ya, dia sudah membentuk sistem kekebalan sesuai dengan tadi ya mikroorganisme yang masuk. Nah, karena dia bisa mengenali dan juga bersifat spesifik, dia memiliki memori ya, memiliki memori imun sehingga apa? Zat kebal atau antibodi tadi yang sudah terbentuk ya akan lebih cepat diproduksi oleh tubuh ya pada infeksi yang kedua. Nah, ketika tadi seseorang sudah terinfeksi ya, infeksi yang pertama COVID-19 ya, maka dia akan membentuk kekebalan tubuh yang memang spesifik kepada antibodi ya untuk melawan si COVID-19. Nah, ketika dia terinfeksi yang kedua kalinya ya, maka kan tadi di dalam tubuh sudah ada terbentuk nih antibodi si COVID-19. Ketika dia mendapatkan kembali ya infeksi yang kedua, nah antibodi itu sudah mengenali, oh ini ada nih coronavirus ya. Dia akan mengenali si virus tadi ya, karena sudah memiliki memori imun ya. Sehingga dia bisa mengenali dan dia bisa melawan si coronavirus tadi. Berbeda ketika tadi imun bawaan, dia nggak bisa mengenali siapa yang masuk, karena dia bisa bereaksi terhadap semua patogen gitu ya. Nah, siapa yang berperan kalau dalam sistem imun dapatan ini yang berperan adalah sel limfosit ya atau sel T dan sel B. Ini saya nggak akan menjelaskan sel T, sel B apa ya, karena ini memerlukan mata kuliah tertentu imunologi ya, sehingga saya nggak akan menjelaskan lebih detail apa imunoglobulin M, apa imunoglobulin G gitu ya.
Nah, yang berperan tadi ya, yang berperan kalau dalam imun dapatan tadi adalah sel T dan sel B. Dan juga antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G ya. Nah, ketika tadi kita mendapatkan imun dapatan ya, yang akan terbentuk dulu adalah si IgM tadi. IgM ini akan terbentuk terlebih dahulu, kemudian baru akan terbentuk imunoglobulin G ya. Nah, imunoglobulin M itu sifatnya sementara ya, sedangkan kalau imunoglobulin G itu sifatnya adalah menetap. Sehingga ketika adik-adik misalnya mau swab test itu kan muncul ya, ada IgG dan IgM ya, mana ketika dikatakan dia positif ketika kita swab antigen itu akan muncul di situ gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan sistem imun dapatan dan sistem imun bawaan. Nah, apa sih hubungannya ya antara antibodi dengan virus? Jadi, seseorang itu dapat terkena virus ya karena salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kontak erat. Kontak erat dengan siapa? Kontak erat dengan seseorang yang sudah ada virus di dalam tubuhnya. Artinya dia karier ya, sudah ada virus coronavirus yang ada dalam tubuhnya ya. Ketika kita kontak erat dengan dia, maka kita akan mudah tertular oleh virus coronavirus tersebut, gitu ya. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah banyak orang yang tidak mengetahui, ya, tidak menyadari bahwasannya dia positif coronavirus. Kenapa? Karena mungkin dia merasa tidak ada gejala, ya, tanpa gejala, kemudian dia tidak karena nggak ada gejala ya, dia tidak memeriksakan swab gitu ya, sehingga dia nggak mengetahui bahwasanya dia positif coronavirus. Tapi ternyata sebenarnya dia sudah sudah ada coronavirus di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, yang nggak sadar tadi kita kemudian berinteraksi dengan dia ya, interaksi dengan mereka, dan akhirnya apa? Akhirnya kita tertular coronavirus dari dia. Kenapa? Karena adanya kontak erat tadi ya. Kontak erat, kemudian tidak menggunakan prokes. Nah, itu akan menimbulkan resiko yang tinggi untuk tertular dari virus corona tersebut. Kemudian yang kedua, terkena droplet dari seseorang yang memiliki virus tadi ya, coronavirus ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang ya yang tadi notabene ternyata sudah positif sebenarnya, kemudian kita tidak menggunakan prokes, nggak menggunakan masker, kemudian kita berbicara dengan tidak ada jarak, nah itu kemungkinan ketika orang yang positif tadi itu batuk ya ataupun bersin misalnya gitu ya, itu droplet akan masuk ya melalui inhalasi ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, ketika tadi droplet itu yang mengandung virus coronavirus tadi kemudian masuk ke dalam pernafasan kita, gitu ya, itu juga akan menularkan si coronavirus tadi. Kemudian yang ketiga adalah seseorang memegang benda-benda yang sudah terkena virusnya, ya, si virus coronavirus tadi, kemudian memegang area hidung, mulut ataupun mata. Tapi memang untuk sumber yang diakibatkan atau didapatkan dari benda-benda tadi itu sih lebih kecil dibandingkan dengan kita tertular melalui droplet ataupun melalui kontak erat ya. Notabene tadi kenapa? Karena virus tadi kan sifatnya dia nggak bisa bertahan lama ketika dia di luar inang gitu ya. Nah, bisa itu kenapa? Karena kita tidak tahu nih di area benda kita ini apakah memang masih aktif gitu ya virus corona tadi yang menempel di benda-benda kita, kemudian kita pegang ya, kemudian setelah megang itu lalu kita memegang area mulut, area hidung dan juga mata. Nah, itu dimungkinkan juga akan masuk melalui mukosa kulit tersebut gitu ya. Sehingga beberapa pencegahan tadi gitu ya, salah satunya adalah tadi kita meminimalisir ketika di tempat umum itu memegang benda-benda tertentu ya, misalnya ketika kita di angkutan umum, ketika kita di gedung publik ya, gedung publik atau area publik itu usahakan tidak memegang benda-benda yang tadi memang dimungkinkan adanya virus corona tadi gitu ya. Nah, lalu virus tadi akan masuk ke dalam tubuh seseorang melalui sel-sel di paru-paru gitu ya. Nah, karena tadi dia adalah penafasan paru-paru, biasanya orang yang memiliki riwayat komorbid ya paru-paru itu gejalanya akan lebih berat ya, sehingga dimungkinkan resiko terjadinya kematian juga cukup tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki riwayat komorbid gitu ya. Lalu kemudian ketika dia masuk ke dalam tubuh kita,
Nah, sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh kita itu akan melawan virus tersebut ya. Nah, ketika tadi bisa melawan ya, itu sebenarnya kita tidak akan sakit, tetapi kalau masa imun tubuh kita itu sedang lemah, nah dimungkinkan juga kita bisa sakit ya karena masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian pada hari ke-6 ya, tubuh itu akan berhasil membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya imunisasi dapatan itu bisa terbentuk 6 sampai 7 hari pasca kita terinfeksi oleh coronavirus tersebut gitu ya. Nah, jadi eh, yang paling berperan ya dalam pengelolaan COVID-19 ini itu selain tadi protokol kesehatan itu adalah sistem kekebalan tubuh kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga sistem imun kekebalan tubuh kita supaya bagus ya, tidak drop sehingga apapun mikroorganismenya, tidak hanya virus corona, itu kita bisa melawan. Nah, sehingga nanti ada beberapa caranya nih, ada beberapa cara apa yang harus kita lakukan supaya imunitas kita itu bagus, tetap terjaga, dan tidak drop gitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini tadi kenapa kok kita sudah memiliki sistem kekebalan tubuh, kenapa kok menurun gitu ya? Kenapa kok akhirnya drop dan tidak bisa melawan si mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita tersebut. Nah, penyebab turunnya daya tahan tubuh itu banyak gitu ya. Bisa juga karena tadi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengkonsumsi makanan yang nggak sehat, ya, tidak bergizi. Itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga kalau dulu sebelum waktu awal-awal masuk COVID-19 kan belum ditemukan ya, atau belum ada vaksinasi ya, belum ada vaksin COVID-19. Nah, salah satu untuk induksi imunitasnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu. Itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau menginduksi imunitas ya. Apa saja yang harus dikonsumsi ya? Ya tadi ya, bisa sayur-sayuran, buah-buahan yang itu mengandung zat gizi gitu ya, vitamin A, B, C, D, E ya. Kemudian protein, karbohidrat ya, yang jelas itu bisa untuk menginduksi imunitas kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang tidur atau kurang istirahat ya. Nah, ini bisa juga menurunkan kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Ya, biasanya paling banyak adalah di remaja nih, remaja atau mahasiswa. Kenapa? Karena kualitas tidur yang dialami oleh remaja atau mahasiswa itu biasanya tidak bagus ya kualitasnya, suka bergadang ya, sehingga yang harusnya tubuh diistirahatkan, kemudian karena tadi bergadang ya, ataupun kumpul-kumpul ya dengan sesama teman remaja, harusnya tadi kualitasnya bagus, frekuensinya itu sesuai, karena dia bergadang akhirnya kan tidak sesuai nih, yang harusnya tubuh diistirahatkan, kemudian dia mengharuskan tubuh kerja. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya antibodi dalam tubuh kita juga menurun. Kemudian faktor yang lain yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu menurun adalah kita mengalami stres. Nah, ini nih banyak orang yang merasa stres ya atau depresi ya saat pandemi ini gitu ya. Bisa saja karena tadi efek yang takut dari COVID-19 ya, takut yang berlebihan, kemudian menerima berita yang sebenarnya berita itu tidak benar sehingga dia mempengaruhi kondisi psikologis ya, sehingga dia mengalami stres dan akhirnya ketika stres itu juga akan menurunkan daya tahan tubuh dalam tubuh kita, sehingga kan dengan mudah imun kita turun ya. Kalau imun kita turun kemudian kita kontak erat dengan orang yang tadi terinfeksi ya, sudah positif, maka kita kan dengan mudah kita juga akan tertular ya. Kenapa? Karena kekebalan tubuh kita nggak bisa mencegah si virus COVID-19 tadi masuk ke dalam tubuh kita gitu. Itu adalah beberapa beberapa penyebab ya turunnya daya tahan tubuh dalam tubuh manusia. Ini adalah beberapa vaksin COVID-19 yang memang sudah digunakan di berbagai negara ya. Kalau tadi saya sampaikan sebelum ditemukannya vaksin COVID-19 itu kan cara menginduksinya adalah dengan tadi nih istirahat yang cukup, kemudian
mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, tidak stres, ya. Nah, saat ini ditambah lagi nih cara upaya pencegahannya, yaitu dengan melakukan vaksin COVID-19. Nah, adakah dari adik-adik sekarang yang belum divaksin, belum vaksinasi? Ada yang belum, adik-adik? Belum, Ibu. Saya Belum. belum, Bu. Belum. Kenapa kok belum? Alasannya kenapa? Kenapa belum? Apakah memang tidak ada informasi atau di daerah kalian belum ada atau takut misalnya? Pas Apa? mendaftar selalu penuh, Bu. Oh, selalu penuh. Ya memang ya. Memang kemarin beberapa lokasi penuh ya, dan di Jogja. Di Jogja ya? Iya, Bu, di Jogja saya. Kalau kemarin ponakan saya KTP-nya KTP luar DIY ya, itu dapat vaksinasi di yang menerima KTP luar DIY kalau saya Poltekkes sama Sarjito kemarin ya. Memang beberapa kali kemarin juga penuh ya. Dan ini udah ada informasinya belum ya adik-adik, Mas? Kemarin ada data untuk mahasiswa UAD yang akan melakukan vaksinasi. Dapat nggak informasi itu? Dapat, Bu. Dapat ya? Bisa daftar? Sudah bisa. Oh, alhamdulillah. Ya, kemarin saya dapat broadcast ya untuk mahasiswa UAD yang memang belum vaksinasi bisa melakukan vaksinasi. Baik, artinya belum divaksin itu bukan karena takut ya, tapi karena memang belum ada kesempatan. Setiap kita akan mendaftar selalu penuh. Bahkan kemarin juga suami saya juga akan mendaftar vaksinasi ya, dan itu semuanya penuh gitu ya. Sehingga kita harus aktif ya, harus inaktif mencari di mana sih yang masih ada kesempatan untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sangat penting ya untuk tadi ya mendapatkan imun dapatan ya. Ini akan membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Nah, ini ada beberapa vaksin sudah digunakan ya di berbagai negara dan juga di Indonesia. Kalau yang pertama dulu kan ada Sinovac ya, kemudian ada AstraZeneca. Nah, sekarang sudah masuk lagi nih. Moderna sudah masuk, Pfizer juga sudah masuk ya. Itu yang sudah digunakan di Indonesia. Bahkan sekarang kalau yang tahap pertama itu kan baru diprioritaskan kepada lansia gitu ya. Kemudian bertahap dilakukan uji klinis, akhirnya usia produktif itu bisa menerima vaksinasi. Kemudian diuji lagi secara klinis, ternyata usia remaja juga bisa ya, usia 12 tahun ke atas sudah bisa divaksinasi, sehingga beberapa murid atau siswa SMP itu sudah bisa dilakukan vaksinasi. Dan sekarang info terbaru adalah bagi ibu hamil dan ibu menyusui itu juga sudah bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Sudah dilakukan uji klinis ya, bahwasanya aman untuk dilakukan vaksinasi kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ya. Artinya harapannya kalian sebagai agent of change gitu ya, tidak takut terhadap vaksin COVID-19 ya, mau divaksin COVID-19 sehingga apa? Kalian menjadi role model bagi masyarakat bahwasanya tidak masalah ketika divaksin COVID-19, tidak ada efek yang memang sampai dengan meninggal. Nah, itu beberapa informasi yang tadi tidak sesuai itu berkembang di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang nggak mau dilakukan vaksinasi gitu ya. Padahal dengan vaksinasi ini dia bisa memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu ya. Nah, kalau kita sudah divaksin ya, naudzubillah misalnya suatu saat kita positif ya, dinyatakan positif. Nah, itu ada perbedaannya di antara orang yang pernah dilakukan vaksinasi dengan tidak. Ketika seseorang sudah dilakukan vaksinasi, itu ketika dia kemudian positif COVID-19, itu gejala klinisnya tidak seberat jika dibandingkan dengan orang yang belum dilakukan vaksinasi ya. Jadi gejalanya nggak berat seperti orang yang tidak divaksinasi gitu ya. Sehingga keuntungannya sangat banyak ketika kita dilakukan vaksinasi. Nah, lalu kemudian memang ketika kita melihat berbagai jenis ya vaksin COVID-19 itu memiliki keefektifan yang berbeda gitu ya. Tetapi ini tidak jadi masalah karena berdasarkan WHO itu kan dia bisa digunakan ketika memang efektivitas atau efikasinya itu lebih dari 50% ya. Nah, Sinovac itu efikasinya adalah 65,3% ya. Artinya apa?
Artinya bahwasanya 65,3% ini menunjukkan harapan bahwasanya kita tidak akan bisa melindungi dan tidak terjadi infeksi COVID-19 ya. Jadi nggak usah takut, Sinovac lebih rendah gitu, tidak masalah gitu ya, karena memang ini sudah standar dari WHO ya, boleh dipergunakan ya ketika memang efikasinya lebih dari 50% ya. Oke. Nah, kemudian tidak perlu khawatir ya ketika akan divaksin ya, bahwasanya vaksin itu aman ya. Kenapa aman? Karena sudah dilakukan uji ya, sudah dilakukan uji klinis, dia sudah teruji keamanannya, mutunya ya, khasiatnya dan juga kehalalannya ya. Kemudian vaksin juga dikembangkan ya menggunakan metode inaktivasi vaksin, artinya tidak akan menyebabkan infeksi serius ya, hampir tidak mungkin menyebabkan seseorang terinfeksi. Kemudian nggak usah khawatir juga karena adanya vaksinasi itu dapat mengurangi kemungkinan sakit berat karena COVID-19. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ketika kita sudah divaksin, kemudian naudzubillah kita kemudian terinfeksi, gejala klinis yang muncul itu nggak akan berat ya. Tidak akan berat ya, lebih ringan dibandingkan dengan orang yang memang belum divaksinasi ketika dia terinfeksi COVID-19 gitu. Itu jadi nggak perlu khawatir terhadap vaksin COVID-19 karena ini notabene adalah aman. Kenapa? Karena sudah teruji secara klinis gitu ya. Untuk usia anak-anak ya di bawah 12 tahun itu memang belum ada rekomendasi karena dimungkinkan itu juga masih dilakukan uji klinis gitu ya, apakah memang sudah aman untuk bayi ya, untuk anak-anak. Nah, kita tunggu infonya nanti nih. Ketika sudah aman pasti akan ada rekomendasi bahwasanya bayi atau anak-anak bisa dilakukan vaksin COVID-19 ya. Nah, kalau bagi ibu hamil tadi dan menyusui itu memang diprioritaskan adalah pada daerah-daerah yang memang penularannya tinggi ya, seperti di daerah Istimewa Yogyakarta atau di DIY ini, itu kan penularan cukup tinggi ya. Kenapa? Karena kita memang di tren nasional DIY itu cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Sehingga tadi saya mendapatkan broadcast juga ya, di DIY sudah bisa menerima untuk vaksinasi COVID-19 untuk bagi ibu hamil dan menyusui gitu ya. Tadi saya broadcast-nya dapat dari UGM. Jadi di Geraha Sabah ya itu sudah ada pendaftarannya ya untuk vaksinasi bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, siapapun yang akan vaksin pastinya akan di-screening terlebih dahulu ya, apakah memang dia layak untuk dilakukan vaksinasi atau belum layak ya, atau belum layaknya adalah karena mungkin ada beberapa kondisi tertentu yang memang dia tidak bisa dilakukan vaksinasi, misalnya tekanan darahnya tinggi, kemudian dia memiliki riwayat komorbid yang tidak terkontrol. Nah, itu nanti akan dilakukan screening ketika adik-adik akan melakukan vaksinasi gitu ya. Nah, tetapi walaupun kita sudah melakukan vaksinasi ya, tetap kita harus melakukan 3M tadi ya, tidak serta-merta ketika kita sudah melakukan vaksinasi kemudian kita ogah dalam menggunakan masker, tidak mau mencuci tangan dengan sabun ataupun tidak mau menjaga jarak. Nah, itu yang salah gitu ya. Jadi walaupun kita saat ini sudah divaksinasi, tetap kita harus menggunakan atau sadar atau disiplin terhadap protokol kesehatan ya. Tapi memang ada beberapa negara yang sudah goodbye dengan masker ya, karena memang ternyata kasusnya sudah tidak ada ya, dan semua masyarakat di negara tersebut sudah melakukan vaksinasi ya. Beberapa negara sudah melakukan tidak menggunakan masker juga sudah ada. Tapi kan kalau di Indonesia ini kan karena kasus aktifnya masih tinggi sehingga kita tidak kemudian lepas ya, walaupun sudah vaksin kita tetap menggunakan 3M tadi kita lakukan gitu ya, karena kita tidak tahu nih apakah memang kita bisa terinfeksi kembali ya, ataupun imun kita bagus yang kita bisa melawan si coronavirus tersebut. Nah, ini alasan mengapa perlu divaksin. Yang pertama, kita bisa menyelamatkan jiwa, ya, melindungi diri, ya, nggak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bisa melindungi keluarga, masyarakat, ya, dari berbagai macam penyakit. Artinya apa? Semakin banyak orang yang melakukan vaksinasi, ya, maka dia akan bisa
bisa melindungi masyarakat di sekitar kita, gitu ya. Sehingga akan terbentuk herd immunity atau imunitas lingkungan tadi, gitu ya. Dari mana? Dari tadi, karena tadi semakin banyak yang vaksinasi, dia akan melindungi ya orang yang tadi memang tidak bisa dilakukan vaksinasi karena berbagai macam alasan tertentu ya. Kemudian WHO menyebutkan bahwasanya 2 sampai 3 juta jiwa itu bisa terselamatkan setiap tahunnya ya di sebelahan dunia dikarenakan vaksin tadi gitu ya. Jadi beberapa pendahulu sebelum COVID-19 ini kan sudah ada penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Ada campak, ada TBC ya, polio yang itu dengan vaksin ya itu bisa menyelamatkan ya jutaan jiwa ya untuk terkena dari penyakit tersebut gitu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah bisa membentuk kekebalan tubuh ya untuk melawan suatu penyakit dengan lebih cepat dan juga lebih ampuh ya. Lalu kemudian bisa memberikan perlindungan bagi orang yang tadi tidak dapat diimunisasi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kenapa? Karena di sekeliling kita atau bahkan di rumah kita ya ada anggota keluarga kita yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi karena alasan tertentu tadi, sehingga ketika kita sudah divaksin ya, maka kita bisa melindungi nih orang-orang yang tadi di sekeliling kita yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi atau imunisasi ya. Nah, kemudian nah ini yang kebanyakan orang takut ya, saya nggak mau divaksin, kenapa? Karena teman-teman saya itu atau tetangga saya misalnya kalau setelah divaksin itu kok gini ya, kok sakit ya, kok menggigil, kok demam, kok rasanya ngilu, sakit di bagian tadi yang bekas suntikan ya. Itu hal yang natural, artinya dialami gitu ya. Nah, ketika adik-adik mengalami ataupun masyarakat kita mengalami gejala atau dampak dari pasca vaksinasi, itu hal yang wajar, ya itu hal yang wajar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nggak usah panik, gitu ya, nggak usah panik. Ketika panik kemudian dia menyebarkan berita yang hoax tadi ya kepada teman-teman kita, ini kemudian menyarankan jangan vaksin pokoknya kalau ke vaksin nanti kayak saya loh. Nah itu yang akhirnya membuat masyarakat itu takut untuk dilakukan vaksinasi ya. Jadi tetap tenang, nggak perlu khawatir. Ini hal yang wajar ya, hal yang wajar. Ya, karena ini bersifat sementara. Ya kayak tadi misalnya ada ruam di bekas suntikan, kemudian demam, menggigil, ya itu hal yang wajar ya dan juga bersifat sementara. Ini akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan ya. Kemudian ini akan memicu terbentuknya antibodi. Nah, biasanya nanti kalau adik-adik itu nanti akan vaksin ya, itu nanti setelah pasca vaksinasi itu nggak langsung adik-adik pulang ya. Jadi setelah disuntikan vaksin kemudian akan diobservasi dulu adik-adik. Tidak boleh pulang dulu ya sampai dengan 15 menit. Kemudian dia akan dilakukan screening. Ada nggak efek atau dampaknya ya yang bisa dirasakan langsung saat itu juga di lokasi penyuntikan vaksinasi tadi. Misalnya, kok saya langsung ngantuk ya, misalnya, atau kok nyeri di bagian lengan saya, itu hal yang wajar. Nanti akan diberikan edukasi kepada kalian dari tenaga kesehatan, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa, biasanya nanti akan diberikan paracetamol ya, ketika memang dibutuhkan untuk kalian konsumsi apabila adik-adik merasa demam atau pusing ya, ketika sudah sampai di rumah gitu ya. Nah, ketika nanti kemudian di bekas suntikan tadi kok bengkak ataupun nyeri, itu cukup dikompres dengan air dingin gitu ya. Ini memang akan bertahan 2 sampai 3 hari ya, rasa nyeri ataupun bengkak di bagian area suntikan itu hal yang wajar. Jadi nggak perlu panik gitu ya. Kemudian banyak minum air putih gitu ya. Nah, kalau tadi diperlukan mengkonsumsi paracetamol boleh silakan gitu ya. Ketika adik-adik merasa demam, menggigil gitu ya. Nah, silakan mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dari dokter. Nah, tetapi ketika nanti ada reaksi atau keluhan yang memang dialami melebihi batas kewajaran, itu segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan, gitu ya. Oke, jadi nggak perlu takut ya, karena memang ini merupakan reaksi alami, reaksi lokal, ya. Kenapa? Karena memang notabene
vaksin itu kan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Apapun benda asing masuk ke dalam tubuh kita, pasti kan tubuh kita akan bereaksi. Jadi wajar. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu ya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan setelah divaksinasi COVID-19 ya? Ini ada beberapa edukasi ya sebelum vaksin itu harus bagaimana. Jadi besok kalau adik-adik mau vaksin, misalnya terjadwal besok pagi nih adik-adik akan divaksinasi, maka yang harus dilakukan adalah malamnya itu jangan bergadang ya adik-adik. Jadi istirahat yang cukup, jangan bergadang. Kemudian paginya sebelum adik-adik itu dilakukan vaksinasi, itu sarapan terlebih dahulu. Ya, sarapan terlebih dahulu. Karena takutnya ketika nggak sarapan ya, kemudian kita bisa mengalami tadi ya pingsan ataupun apapun gitu ya. Sehingga diharuskan kita makan ya atau sarapan pagi tadi ya sebelum vaksinasi gitu ya. Oke, jadi istirahat yang cukup malamnya, jangan begadang, kemudian paginya kita sarapan terlebih dahulu gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah sampai di sana kan akan di-screening oleh petugas kesehatan. Itu kita sampaikan apa adanya kondisi kita. Ketika kita memang demam atau seperti apa, itu sampaikan kepada tenaga kesehatan. Jadi tidak ada miskomunikasi. Kita jujur saja bahwasanya saya punya, misalnya saya lagi hamil atau saya konsumsi obat-obat tertentu yang memang saya punya sakit sebelumnya. Jadi sampaikan hal itu jujur saja kepada petugas kesehatan sehingga nanti petugas kesehatan akan merekomendasikan apakah layak untuk divaksinasi atau tidak ya. Nah, kalau nggak jujur, nah itu takutnya hal-hal tadi yang kita tidak prediksi ya itu mungkin terjadi gitu ya. Jadi ketika nanti ditanya, tolong jawab dengan jujur ya. Ada riwayat apa ya, kemudian sedang demam atau sedang ada sakit apa, itu silakan adik-adik sampaikan kepada petugas kesehatan sehingga bisa memutuskan apakah adik-adik divaksin atau tidak. Kemudian jujur saja ketika misalnya dok saya sebulan yang lalu itu baru positif COVID-19. Nah, sampaikan ya. Kenapa? Karena biasanya akan menunggu ya waktu 3 bulan itu baru kemudian boleh divaksinasi pada orang yang pernah positif COVID-19. Selama vaksin nanti akan disampaikan edukasi-edukasi tertentu oleh petugas kesehatan ya. Kemudian setelah vaksin itu kita nggak boleh stres ya. Jadi kalau kita pun ada gejala tadi ya, gejala pasca divaksin, itu kita nggak boleh stres ya. Tadi adik-adik udah tahu ya seperti apa yang harus kita lakukan, maka lakukan gitu ya. Jadi jangan kemudian takut, stres ya yang akhirnya malah membuat kita itu drop gitu ya. Nah, itu adik-adik sekalian apa yang harus dilakukan baik sebelum, selama, ataupun setelah dilakukan vaksinasi COVID-19. Lalu kemudian sebenarnya ada nggak sih upaya lain? Ya ada upaya yang lain untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita ya. Jadi walaupun kita sudah divaksinasi, tetap kita harus bisa melakukan upaya-upaya yang lain yang bisa untuk menginduksi imunitas kita ya. Yang pertama tadi saya sampaikan dengan mengkonsumsi beberapa makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral ya. Yang notabene ini bersifat bisa untuk meningkatkan atau membentuk ya, memproses sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup ya. Lagi-lagi tadi nih kebanyakan menurut riset bahwasannya usia remaja ya sampai dengan usia 25 tahun itu banyak yang kualitas tidurnya tidak bagus ya. Kenapa? Karena seringnya bergadang ya, sehingga tadi bisa memicu turunnya imunitas dalam tubuh. Kemudian olahraga yang cukup ya, olahraga yang cukup yang sesuai. Nah, dengan apa kita bisa olahraga ketika masa pandemi ini? Bisa dengan olahraga yang ringan ya, nggak harus kita keluar dari rumah ya, bisa dilakukan di dalam rumah masing-masing. Kemudian sikap dan persepsi yang benar. Nah, ini juga bisa kita upayakan ya, positive thinking ya. Kita bisa mencari informasi apapun yang masuk supaya apa? Supaya kita tidak stres ya, sehingga kita tidak kalau tadi kita stres itu bisa memicu imun kita itu menurun gitu ya. Kemudian nutrisi dan diet ya, bukan diet kita nggak makan sama sekali bukannya, tapi diet ini adalah mengelola makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Supaya tadi imun bagus, kita harus kelola nih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus yang seperti apa sih? Harus yang mengandung zat gizi gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Nah, ini beberapa konsumsi vitamin dan mineral yang bisa kita lakukan untuk menginduksi imunitas dalam tubuh kita ya. Kita bisa mengkonsumsi vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, dan E gitu ya. Yang notabene fungsinya itu bisa menjaga keutuhan membran sel yang ada dalam tubuh kita dan juga dia bisa membantu proses pembentukan zat kebal dalam tubuh kita. Jadi banyak ya sayuran ataupun buah-buahan yang memang mengandung vitamin A, vitamin B, C, D, E gitu ya. Nah, silakan dikonsumsi ya, nggak harus makan buah itu yang mahal ya. Jadi bisa kita sesuaikan nih apa ya yang bisa kita makan nih yang mengandung vitamin A, B, C ya. Silakan dikonsumsi gitu. Ini juga ada vitamin C dan E ya. Nah, di mana vitamin C dan E ini bersifat antioksidan ya. Dia bisa bisa efektif ya untuk dia memiliki sistem radikal bebas ya. Jadi dia bisa membentuk proses metabolisme dalam tubuh kita ya sehingga dapat menghasilkan radikal bebas sehingga dia bisa sangat reaktif ya dan artinya dia bisa mencegah si virus tadi ya untuk masuk dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian contohnya banyak ya, biasanya kalau adik-adik itu sukanya mengkonsumsi jeruk misalnya, ataupun jambu biji ya, silahkan dikonsumsi gitu ya. Tapi yang jelas tidak boleh berlebihan ya. Kenapa? Karena kandungan zat gizi tadi itu yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada nilai ambang batasnya. Ketika kita konsumsi berlebihan itu juga nggak akan diserap oleh tubuh kita dan akan diekstraksi melalui melalui kotoran kita gitu. Artinya apa? Kita konsumsi sesuai dengan apa yang tubuh kita perlukan gitu. Karena kalau tadi berlebihan maka juga nggak akan diserap oleh tubuh kita gitu. Nah, vitamin D juga penting ya karena ini bisa memiliki kemampuan ya sebenarnya kulit ini kan tadi sebagai tameng ya, sebagai sistem kekebalan tubuh kita yang paling luar ya, sehingga kulit tadi dia bisa memproduksi vitamin D yang berkurang sebenarnya dari apa? Nah, tadi yang biasanya disarankan adalah dengan berjemur gitu ya. Nah, berjemur tadi juga ada waktu-waktunya yang memang direkomendasikan untuk berjemur ya di bawah sinar matahari ya. Kenapa ada waktu-waktu tertentu? Karena di waktu-waktu tertentu, misalnya jam 12 siang kalian harus berjemur itu kan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena nanti takutnya sinar ultraviolet itu malah justru akan membuat iritasi kulit kita. Sehingga ketika adik-adik mau berjemur pun harus sesuai dengan jam-jam tertentu yang memang diperbolehkan untuk kita melakukan berjemur tadi, gitu ya. Nah, ini adalah selain tadi vitamin juga mineral, karena mineral juga dibutuhkan untuk pembentukan zat kekebalan di dalam tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah tidur, istirahat ya, olahraga yang cukup dan juga sikap dan persepsi yang benar. Ini kita positive thinking ya. Itu bisa untuk menurunkan stres dalam diri kita gitu ya. Lalu kemudian nutrisi dan diet gitu ya, karena kalau kekurangan gizi itu bisa mengakibatkan defisiensi atau kekurangan zat gizi dalam tubuh kita, di mana sebenarnya zat gizi ini dibutuhkan untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang cukup ya, maka tentunya dalam tubuh kita itu nggak akan bisa membentuk zat kekebalan tubuh. Kenapa? Karena kita kekurangan zat gizi tadi gitu nggih, sehingga diusahakan ya atau diwajibkan nih kita mengkonsumsi makanan yang memang mengandung zat gizi yang tadi diperlukan oleh tubuh kita untuk membantu dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh kita ya. Nah, ini protokol kesehatan apa yang harus kita lakukan ya. Saya rasa dari juga sudah paham betul apa sih prokes itu gitu nggih. Kenapa harus menggunakan prokes? Karena memang potensi penyebaran di ruang publik itu sangat tinggi sekali ya. Apalagi saya yakin kalau mahasiswa itu pasti sukanya kumpul ya, mendiskusikan apapun misalnya di kafe ataupun tengah minum kopi ya. Kemudian
ketika kita mengkonsumsi makanan, makan kan nggak mungkin kita makan tidak lepas masker ya. Ketika kita makan ya, kemudian makan sambil ngobrol. Nah, ini yang salah adik-adik. Jadi ketika makan sambil ngobrol, yang akhirnya apa? Tadi bisa terjadi penularan dari satu orang ke orang yang lain melalui droplet yang tadi, ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali transmisi penularan penyakit atau infeksi COVID-19 ini yang memang pada unit terkecil, yaitu adalah klaster keluarga. Gitu ya. Jadi banyak ibu yang tertular ataupun anak yang tertular COVID-19 itu biasanya dibawa oleh seseorang di rumah yang memang dia aktivitas di luar rumahnya cukup tinggi gitu nggih. Dia bekerja di luar, kemudian pulang masuk ke rumah tanpa kita membersihkan badan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian barang-barang yang kita bawa kita desinfektan. Nah, itu ketika kita nggak melakukan itu ya, maka sangat dimungkinkan akan menularkan kepada anggota keluarga kita gitu ya. Karena memang saat ini yang paling banyak terjadinya penularan adalah pada klaster keluarga. Ya, jadi banyak sekali ya saat ini sudah penyebabnya atau dia dapatnya si coronavirus ini adalah di lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Oke, ini nanti bisa ada baca sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sayang sama keluarga ya, maka kita harus patuhi protokol kesehatan ya, patuhi juga protokol VDJ ya, ventilasi, durasi dan jarak ya. Kemudian usahakan beraktivitas di luar rumah itu untuk hal-hal esensial saja. Artinya kalau memang tidak diperlukan sekali, maka cukup kita di rumah saja ya. Semua dilakukan by online. Tapi kalau memang esensial dan memang kita mengharuskan keluar rumah, ya dipersilahkan, tetapi tadi dengan menggunakan protokol kesehatan, dan ketika pulang pun kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Oke, artinya apa? Jangan bawa transmisi virus itu ke rumah dan keluargamu karena kan kasihan gitu ya. Jadi kasihan ketika kita membawa virus dari luar itu kasihan keluarga kita ya, istri, anak ataupun suami itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Oke, nah kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus dilakukan adalah taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini adalah beberapa starter kit yang memang harus kita bawa secara individu, gitu ya. Kalau adik-adik memang interaksi atau aktivitas di luar rumah atau di luar kos itu tinggi yang memang mengharuskan adik-adik beraktivitas di luar, itu mohon dibawa secara pribadi, keperluan pribadi, sehingga adik-adik tidak saling meminjam dengan teman ya. Misalnya pun adik-adik ketika ke sana kemari menggunakan ojek online, itu usahakan helm dibawa sendiri, gitu ya. Jadi tidak menggunakan helm yang disediakan oleh ojek online-nya, gitu ya. Karena takutnya kan tadi ya, bekas orang satu dengan orang yang lainnya, kita nggak tahu orang tersebut itu sakit atau tidak, sehingga diupayakan kita membawa helm pribadi, gitu ya. Kemudian di dalam tas kita tuh paling tidak itu ada hand sanitizer, ya ada tisu basah ataupun tisu kering. Kemudian masker ya, masker untuk ganti karena kan kita nggak tahu di luar tuh sampai berapa jam sih kita beraktivitas, padahal masker harus diganti paling tidak paling lama 4 jam sekali. Ya bayangkan kalau ada dia nggak bawa masker cadangan ya, aktivitas dari pagi sampai sore ya nggak ganti, itu juga memungkinkan terjadi transmisi di situ. Sehingga silahkan dibawa beberapa starter kit yang memang harus kalian bawa secara pribadi atau secara individu tadi ya, supaya tidak saling meminjam. Nah, begitu juga dengan alat sholat adik-adik. Jadi alat sholat itu juga harus ada di dalam tas kita gitu ya, supaya tidak saling meminjam gitu nggih. Jadi saya pernah waktu itu saya keluar kota ya, saya bawa alat sholat sendiri gitu, tapi kemudian ada ibu-ibu yang mau meminjam alat sholat, saya juga kebingung mau jawabnya seperti apa gitu ya. Boleh atau tidak ya, akhirnya kan ya udahlah saya bolehkan, tapi nunggu saya sholat selesai dulu. Ya, saya perbolehkan, hanya kemudian ketika saya pulang ke rumah tidak saya gunakan lagi, akhirnya saya cuci lagi, saya cuci kembali gitu ya, karena tadi habis dipakai oleh orang lain. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan ketika di luar, kita menggunakan bekas orang lain gitu ya, karena dimungkinkan takutnya ya bisa menjadi media penularan COVID-19. Ini beberapa protokol ketika kita di luar rumah. Jadi ketika dalam perjalanan, misalnya ada menggunakan kendaraan umum, itu pastikan
eh, kita tidak memegang benda-benda yang ada di fasilitas umum tersebut gitu ya. Kemudian masker tetap digunakan, jaga jarak gitu ya. Ini yang harus adik-adik lakukan. Nah, terutama kalau memang kita merasa badan kita itu tidak sehat, ya kita nggak perlu keluar rumah gitu ya. Cukup di rumah saja kita lakukan semua kegiatan dari rumah. Ini selama di tempat kerja, apalagi nanti adik-adik akan KKN ya, dan mungkin pelaksanaan juga secara luring ya. Jadi ini juga harus adik-adik lakukan, harus ada disiplin terkait dengan protokol kesehatan, gitu nggih. Jadi ketika tiba di lokasi ya tetap tadi ya mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika memang di lokasi kalian tidak ada fasilitas cuci tangan. Kemudian gunakan siku untuk menekan beberapa tombol, baik tombol lift ataupun mendorong. Misalnya kalian mau ke lokasi tertentu yang memang kayak misalnya ada ke supermarket gitu ya, buka pintunya itu jangan menggunakan tangan, tapi menggunakan siku didorong gitu guys, supaya tadi kita meminimalisir memegang suatu benda apapun. Lalu tidak berkerumun, jaga jarak. Jadi besok kalau ada yang melakukan kegiatan KKN ya, usahakan prokes tetap prioritaskan gitu nggih. Ketika ada yang mengharuskan untuk mengumpulkan masyarakat, itu juga harus dilakukan prokes. Misalnya sediakan termogan ya atau untuk mengukur suhu tadi. Kalau misalnya masyarakat yang datang kemudian suhunya melebihi nilai ambang batas yang bisa beraktivitas ya diminta untuk pulang misalnya gitu ya. Lalu kemudian sediakan di lokasi kalian juga ya ketika akan ada kegiatan, sediakan hand sanitizer misalnya ataupun alat cuci tangan gitu ya. Jadi sebelum masuk ke area adik-adik ketika akan melakukan kegiatan ya tetap itu harus dilakukan ya. Cek suhu tubuh kemudian cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer gitu ya. Kurang menyentuh beberapa fasilitas umum, lalu kemudian biasakan tidak berjabat tangan ya adik-adik ya. Jadi bukannya kita sombong atau apapun, tapi memang ini sebagai protokol kesehatan ya. Takutnya kalau kita berjabat tangan itu malah akan membawa menjadi media penularan COVID-19 tadi ya. Kemudian masker tetap digunakan adik-adik. Yang sering saya temui adalah ketika kita di lokasi KKN ya, misalnya ada kegiatan ya, kemudian kita mengundang masyarakat, lalu kita mengundang tokoh masyarakat, Pak Lurah ataupun Duku misalnya. Nah, banyak ketika kita menyampaikan materi atau memberikan sambutan, itu mereka tuh lepas masker, padahal menggunakan mic ya, menggunakan mikrofon yang notabene mikrofon itu juga nanti akan dipakai secara bergantian. Nah, itu sangat sangat berbahaya gitu ya adik-adik ya. Jadi kalaupun sedang berbicara, itu masker jangan dilepas ya, tetap digunakan. Oke. Ini kalau adik-adik sudah beraktivitas di luar, kemudian pulang ke kos atau pulang ke rumah ya, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga ataupun anggota kos-kosan ataupun teman sekontrakan ya, sebelum kita membersihkan diri ya. Cuci tangan ya, kemudian masker ketika kita menggunakan ada masker kainnya, kita cuci masker kainnya ya. Kemudian ketika kita menggunakan masker sekali pakai, maka jangan lupa disobek, dibasahi, kemudian baru dibuang ya. Lalu kemudian bersihkan semua peralatan yang kita dibawa dari luar ya, kita semprot dengan menggunakan desinfektan ya. Oke. Ini ketika ada adik beribadah ya, sholat atau beribadah di tempat umum ya, ini juga harus menggunakan protokol kesehatan. Oke. Liburan boleh nggak sih, Bu? Liburan tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya, asalkan kita bisa memilih liburan mana yang memang aman untuk kita kunjungi ya. Ya, tapi kalau memang tidak diperlukan, tidak menjadi esensial ya nggak usah dilakukan. Nanti aja liburannya nunggu pandemi ini sudah reda, sudah nggak ada gitu ya. Tapi kalaupun mau pengen refreshing misalnya boleh ya, tapi tadi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan ya, misalnya nggak boleh kendor, menggunakan masker, lalu kemudian tetap kita menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan, hindari berkerumun, jaga jarak gitu ya. Nah, yang paling aman adalah tadi mencari lokasi liburan yang outdoor ya, kemudian tidak rame ya, sepi. Nah, itu boleh silakan, tapi kalau nggak esensial mohon tidak dilakukan, tetap di rumah saja gitu ya. Saling mengingatkan, terus kemudian kalau diingatkan juga jangan marah gitu ya. Nah, ini harus kita tekankan ya. Kenapa? Karena kita peduli terhadap masyarakat. Oke.
ini standar APD, kalau ini adalah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi kan kita nggak mungkin ya di lokasi menggunakan hazmat karena memang ini dilakukan pada level-level tertentu gitu ya. Nah lalu kita harus bagaimana ya, APD apa yang harus kita lakukan ketika kita akan berinteraksi di masyarakat tadi dengan menggunakan masker ya. Nah ini adalah rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan ya, bahwasanya kita diwajibkan menggunakan masker ganda atau dua ya, dua lebih baik ketika kita beraktivitas di luar. Nah, lalu dua ini apa saja? Dua ini apa saja? Jadi bukan masker medis kemudian dilapisi masker medis, bukan ya, tapi masker medis kemudian dilapisi dengan masker kain. Itu yang paling benar, gitu ya. Lalu ketika menggunakan masker yang N95 ya, itu tidak perlu double ya, karena itu sudah efektif ya untuk memfiltrasi ya dibandingkan dengan masker medis biasa. Nah, ketika double atau masker ganda ini dia memiliki kemampuan filtrasi ya lebih baik dibandingkan ketika kita hanya menggunakan masker satu ya, baik itu masker kain saja ataupun masker medis saja ya. Ini lebih bagus kenapa? Karena sebesar 85,4% ini bisa mampu memfiltrasi ya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita ya lewat inhalasi tadi gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika adik-adik kebetulan saat itu tidak membawa masker double ya, Bu, saya hanya bawa cadangannya itu masker masker medis saja, lalu saya harus bagaimana ya gitu. Nah, ada solusinya ya, yaitu dengan tadi ketika memang kita kok cuma bawa satu misalnya. Nah, sebelum kaitkan di telinga, itu disilangkan dulu talinya, disilangkan talinya, kemudian baru dikaitkan di telinga. Ya. Ini akan mengurangi rongga, ya, rongga yang tadi kebuka itu akan mengurangi rongga tadi, sehingga itu bisa mengurangi celah untuk si mikroorganisme patogen infeksius tadi itu masuk melalui inhalasi, gitu ya. Jadi ketika hanya bawa satu, maka bisa kita siasati dengan tadi menyilangkan tali masker terlebih dahulu, kemudian baru mengaitkan di telinga, gitu ya. Tapi usahakan lebih baik adalah double ya. Pertama masker medis, kemudian dilapisi dengan masker kain. Jadi di dalam tas kita pun ya itu harus ada cadangan ya, baik itu masker medis maupun masker kain. Isoman. Nah, isoman ini adalah kita memisahkan antara yang tadi sakit dengan yang tidak sakit ya. Nah, ketika kita merasa sakit, misalnya ada gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, ataupun nyeri tenggorokan ya, atau misalnya anosmia ya, kehilangan indera penciuman dan perasa misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka salah satunya adalah isolasi mandiri, gitu ya. Nah, orang yang pernah kontak juga, misalnya saya kontak erat dengan seseorang nih, dan seseorang itu kemudian dinyatakan positif. Nah, maka ketika kita merasa kontak erat, maka kita juga harus melakukan isolasi mandiri di rumah, gitu ya. Oke. Nah, berapa hari adalah 14 hari ya untuk berada di dalam rumah dan tidak bepergian ya ke luar rumah ataupun ke tempat umum ya, sampai dengan hasil uji labnya itu keluar ya. Nah, lalu seperti apa sih ketika kita masuk dalam kategori pasien dengan gejala yang berat ya? Kalau tadi ada gejala berat ya, maka kita memang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, waktu masa sebelum PPKM atau saat PPKM awal-awal itu kan banyak berita hoax ya, bahwasanya kalau kita sakit nggak usah dibawa ke rumah sakit aja. Karena apa? Karena takutnya di sana juga dibiarin aja, misalnya gitu. Nah, itu yang muncul di masyarakat berita-berita miring ya, bahwasanya
tidak akan diapa-apakan di rumah sakit, dibiarkan saja, jadi mendingan kita di rumah saja. Itu yang salah adik-adik. Jadi kalau memang kita membutuhkan perawatan ya, karena memang gejalanya itu berat, memang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit, ya tidak jadi masalah. Kita percayakan semuanya kepada petugas medis, bahwasanya itu bisa menyelesaikan atau memberikan tindakan sesuai dengan gejala klinis yang kita apa yang dirasakan oleh kita gitu ya. Nah, ini juga yang saya alami kemarin ya, ketika orang tua saya sakit, itu kemudian banyak berita yang dari keluarga bahwasanya nggak usah dibawa ke rumah sakit aja, ibu dirawat di rumah sakit aja gitu ya, yang akhirnya membuat takut oleh anggota keluarga dan akhirnya dirawat di rumah sakit ya. Padahal kalau tadi kita bawa ke rumah sakit ya itu bisa dilakukan tindakan karena kan ada anamnesis ya, ada diagnosis dari dokter sehingga segera dilakukan tindakan ya gitu. Jadi kalau merasa kita bahwasanya diperlukan ya atau direkomendasikan untuk dirawat di rumah sakit itu tidak jadi masalah. Kita percayakan semuanya kepada tenaga medis gitu ya. Oke. Ini juga ketika kita isolasi mandiri di rumah, itu juga kita tetap menggunakan prokes ya. Misalnya kalau kemarin saat anak saya didiagnosis COVID-19 ya, berdasarkan swab antigen positif, itu juga isolasi mandiri di rumah ya, karena kalau isolasi di shelter kan anak kecil nggak memungkinkan, karena kan anak kecil masih masih butuh dampingan orang tua, sehingga kami semua sekeluarga itu isolasi di rumah, dan ketika di rumah pun sekeluarga itu masih melakukan atau masih disiplin dengan protokol kesehatan ya. Karena notabene anak saya nggak bisa tidur ya sendirian ya, sehingga saya harus menemani dan akhirnya kami berdua pun tidur menggunakan masker gitu ya. Jadi selama isolasi mandiri pun kita tetap harus patuh protokol kesehatan gitu ya. Ketika memang ada yang positif maka kita pisahkan. Caranya bagaimana? Pisahkan kamarnya, kemudian ketika ada kamar mandi yang lebih dari satu misalnya, kita sisihkan yang satu khusus digunakan untuk dia, yang satu bisa digunakan untuk keluarga yang lainnya, gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi interaksi ya, ataupun mengurangi proses kontak erat tadi ya, sehingga kita juga tidak akan tertular oleh anggota keluarga kita yang memang isolasi mandiri di rumah. Ya, oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, adik-adik mohon untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun adik berada, terutama memang harus disiplin melakukan atau sadar diri gitu ya terhadap protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Apalagi nanti adik-adik mau melakukan KKN, yang kita akan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita harus menjadi role model ya, menjadi role model bagi masyarakat. Jadi kalau kita itu kemudian lengah terhadap prokes, maka kemudian masyarakat akan meniru kita gitu, sama mas-mas KKN, mbak-mbak KKN-nya aja nggak menggunakan masker. Misalnya kalau sedang mengisi juga masker dilepas, maka mereka akan meniru kita, adik-adik. Jadi karena adik-adik sebagai agent of change ya, usahakan kita bisa memberikan edukasi melalui apa? Melalui cara kita ya, melalui perilaku kita ya, supaya kita juga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat di sekeliling kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang jam 19.22 8 menit lagi akan ada materi selanjutnya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi akan saya share di ini aja di mana di chat room, nanti akan saya kirim. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Oh ya, jangan lupa presensi ya adik-adik. Sudah presensi semua? Ada yang belum presensi? Monggo silakan presensi. Ada yang mau ditanyakan untuk materi saya atau sudah cukup? Ibu, saya mau bertanya. Sambil saya save as ini untuk materi saya. Gimana? Saya Nurmala, saya dari Prodi PBS. PBSI? Oh, perbankan. Ekonomi ya? Iya. Maksudnya ekonomi? Atau PAI, mana? PAI. Oh, PAI. Oh, FAI maksudnya. Perbankan syariah ya? Iya. Oke, gimana, Adek? Terkait vaksin,
kan ada 2 tahap, ada yang Dosis ada yang pertama, kedua. dosis kedua. Terus ketika kita vaksin dosis pertama, terus sekitar 2 minggu ke depannya positif COVID gitu. Nah, kan harusnya kita vaksinnya 28 hari ya maksimalnya. Ya, kalau yang ini 28 hari, tapi kalau saya kemarin 2 bulan deh, saya kalau yang AstraZeneca itu. 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan, iya. Sedangkan kalau udah terpapar COVID, kita nggak boleh vaksin 3 bulan gitu. Jadi, Ya, jadi kalau apa ada efek samping atau gimana? Efek samping dari yang dosis pertama atau gimana? Dosis pertama ke yang kedua kan harusnya kan 28 hari atau 2 bulan ya. Terpapar COVID, terus kan nggak bisa vaksin lagi. Nah, untuk itu Sambil bagaimana? nunggu 28 hari sampai 3 bulan ya, baru kemudian bisa divaksin dosis kedua, gitu kan ya, Dek ya? Iya. Ya, memang harus menunggu dulu, Adek. Jadi harus menunggu dulu untuk dosis kedua. Ya, tadi 3 bulan setelah yang tadi kita dinyatakan positif COVID-19 gitu. Jadi emang harus menunggu dulu, Dek. Jadi itu nggak ada efek samping untuk rentang waktu itu atau gimana? Nggak ada. Oh, Nggak usah takut. Terus vaksin kedua itu 28 hari setelah dosis pertama gitu. Benar, jadi tunda dulu. Jadi kalau misalnya nih Adek sudah divaksin yang pertama ya, dosis pertama, kemudian ternyata kok kita sakit ya, karena kita mungkin lengah prokesnya gitu, nggih. Jadi untuk dosis keduanya itu ditunggu dulu memang sesuai dengan aturan 3 bulan tadi ya. Tapi artinya itu kita nggak akan mengulang dari pertama, enggak ya. Tapi kita menunggu saja, menunggu sesuai dengan rentang waktu untuk pemberian vaksin dosis kedua ya. Tapi tidak mengulang proses dari awal ya, Dek ya, hanya menunggu untuk yang kedua saja gitu. Nggak ada dampaknya. Oh, oke, seperti itu. Iya, karena antibodi yang baru itu akan terbentuk secara sempurna itu biasanya pada hari ke-28 gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak usah takut ya. Ketika tadi kita sudah divaksin, kemudian tanda kita positif, itu nggak perlu takut ada efek atau tidaknya ya untuk dilakukan vaksin dosis kedua. Cukup kita menunggu sesuai dengan aturan aja. Nanti kemudian kita divaksin kembali ya sesuai dengan waktu tadi untuk dosis yang kedua kita. Gitu deh. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Ini Pak Jeffrey sudah masuk belum ya? Materi kedua nanti dengan Pak Jeffrey ya, adik-adik. Sudah masuk belum ya Pak Jeffrey? Mas Edi? Ada lagi yang bertanyakan sambil menunggu Pak Jeffrey bergabung. Oke, siapa Rizka? Ya, saya dari Prodi Akuntansi. Bu, kalau boleh tahu kan sebenarnya kan vaksin tuh ada 4 jenisnya ya? Banyak. Ya, kemarin kalau nggak salah ada 4. Nah, kemarin kan alhamdulillah udah vaksin, dapatnya yang Sinovac. Nah, mungkin tahu sih Bu, sebenarnya bedanya dari Sinovac kemudian AstraZeneca itu apa sih sebenarnya? Kenapa? Kan kalau Sinovac, kalau saya kemarin kan jaraknya antara dosis pertama dan dosis kedua kan 1 bulan lah, hampir 1 bulan. Iya, kemudian kayak yang AstraZeneca itu bisa 2 sampai 3 bulan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan di antara itu sih Bu? Antara Sinovac sama Astra gitu ya. Dan mungkin ada yang lain juga ya Bu, kayak ada Moderna. Ada Sinopharm juga. Nah, ya kalau Pfizer dari Inggris gitu, nggak? Ya. Sebenarnya apapun itu tidak jadi masalah mau vaksin AstraZeneca, Sinovac. Tapi memang ada beberapa yang digunakan itu ya tergantung jenisnya ya. Ketika dia kan ada nih, misalnya yang Sinovac bisa untuk usia sekian, AstraZeneca hanya untuk usia usia di atas 30 tahun ya. Nah, itu memang sesuai dengan penggunaannya adik-adik. Jadi kalau
perbedaannya itu kan dari ininya sih, dari apa cara pembuatannya juga mungkin ada perbedaan, gitu. Misalnya, saya coba saya coba sampaikan, gitu. Misalnya kalau bentar. Nah, kalau ininya ada beberapa vaksin yang memang dia dari virus yang dimatikan, ada yang dari virus yang dilemahkan gitu. Itu beberapa perbedaan seperti itu, gitu, nggih. Lalu kemudian juga bedanya juga tadi efikasinya adik-adik. Jadi bisa karena tadi proses pembuatannya ya, ada yang memang mRNA, ada yang inaktivasi vaksin, ada yang memang vaksin dimatikan gitu. Itu perbedaannya. Jadi selain itu teknologi pembuatannya itu juga berbeda ya. Kalau Sinovac itu memanfaatkan virus SARS-CoV yang telah dimatikan ya atau inactivated ya, yang digunakan untuk memicu respon imun gitu nggih. Nah, kalau AstraZeneca itu menggunakan virus adenovirus ya yang telah dimodifikasi oleh protein-protein khusus gitu nggih, di mana protein ini itu bisa menginstruksi sel dalam tubuh kita untuk memproduksi sebagian kecil dari virus corona yang kemudian memicu respon imun. Jadi dari proses pembuatannya itu juga berbeda gitu ya. Tadi saya ada inaktif virus, ada yang memang virus yang dilemahkan ya. Betul. Lalu kemudian dari efikasi juga berbeda ya. Kalau efikasi dari vaksin Sinovac itu dia bisa mencegah tadi ya di atas 50% ya, 65, sekian persen. Dan itu digunakan untuk usia dari 18 tahun ke atas gitu ya. Nah, kalau vaksin AstraZeneca itu efikasinya juga berbeda gitu. Kemudian dari efek samping juga berbeda KIPI-nya ya atau KIPI AstraZeneca jauh lebih kesedang ya. Kalau Sinovac itu kan hanya ringan untuk KIPI atau dampaknya, tapi kalau AstraZeneca itu KIPI-nya itu dari sedang sampai ringan gitu. Nah, kalau efek dosisnya juga berbeda yang Rizka sampaikan ya. Kalau Sinovac itu dosis keduanya itu hanya membutuhkan rentang 28 hari ya sampai dengan 3 minggu, tapi kalau AstraZeneca itu bisa sampai dengan 2 bulan gitu. Jadi perbedaannya biasanya adalah dari proses pembuatannya gitu. Ya, bisa dia dari mRNA ya, inactivated virus, atau memang dari virus yang tadi dilemahkan. Itu Rizka. Ya, baik Bu, terima kasih. Jam, udah lebih nih. Ada nggak ya? Pak Jeffrey? Sudah hadir belum ya? Sudah lebih ya. Sampun tadi. Pak Jeffrey juga sedang isoman ini ya. Kita doakan semoga Pak Jeffrey segera sembuh nggih. Beliau sedang isoman di rumah. Nggih, Pak. Monggo Pak untuk menyampaikan materi. Nanti kalau ada adik-adik yang mau ditanyakan lagi mengenai pencegahan COVID-19 itu bisa ditanyakan lewat saya. Monggo silahkan. Pak Jeffrey sudah siap? Udah pada sholat belum ini? Oh, nggih, monggo yang mau sholat Isya. Isya atau maghrib saya nggak tahu. Mix maghrib Pak. Iya. Memixkan Isya dan maghrib. Mungkin kalau ada yang belum sholat silahkan sholat dulu aja. Karena kan dari tadi mulai jam 6 nih. Jam 6:04 Pak. Belum sholat. Monggo yang mau sholat. Dikasih waktu 2 menit, Pak. 5 menit boleh. Monggo adik-adik. 19.40 mulai nggih, Pak? Nggih.
Oke, monggo adik-adik yang mau sholat dulu, masih ada waktu 7 menit. Saya kirimkan materi di chat room-nya adik-adik, karena nanti ada general testnya, ya ada general testnya pasca pembekalan. Jadi saya coba send di chat room. Mana ya? Materi. Di materi yang saya kirim itu juga ada perbedaan tadi ya, 7 vaksin, 7 jenis vaksin yang digunakan. Itu ada perbedaannya di situ. Rizka nanti bisa dibaca, silakan. Di slide ke-11 itu ada. Ya, ada jenisnya, dia dibuat dari apa, apakah dari virus yang inaktivasi atau dari kombinasi antara protein dari mamalia atau vaksin berbasis DNA, RNA, itu ada semua di slide saya, di jenis vaksin COVID-19. Nanti bisa dipelajari, silakan. Oh, belum saya tutup ya? Saya kembalikan ke Pak Jeffrey, saya tutup ya untuk materi sesi pertama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Sudah saya share di chat room untuk materi. Ya, monggo silakan untuk di-download. Pak Jeffrey, saya undur diri boleh? Siap. Alhamdulillah, udah sehat ya Pak? Udah sehat Pak? Masih batuk. Oke, semoga. Nanti pelan-pelan aja Pak Jeff menyampaikan materinya. Saya undur diri boleh ya Pak? Oke, saya dari Zoom dari jam 8 sampai jam 8 malam. Maaf Bu, untuk materinya belum ada Bu. Hah? Udah terkirim? Ke everyone nggak itu Bu? Ke semuanya nggak dikirim? To everyone. Udah kok di saya belum ada Bu ya? Yang di line ada nggak? Sudah ada. Nggak ada juga Bu. Sudah ada? Belum udah. ada, Bu. Kok beda-beda? Udah ya, oke. Nanti silakan bisa berbagi, gitu ya. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Saya mau istirahat laptopnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pada malam hari ini bisa bersilaturahim dalam situasi yang mungkin saya juga masih belum bisa ngomong cepat seperti yang Bu Lina sampaikan. Kita awali untuk acara pembekalan pada malam hari ini sampai jam 9. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suaranya. Suaranya terlalu kecil pakai ya. Oke, saya coba
mohon kalau terlalu kecil ini nggih. Cek. Ya, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya sudah agak keras? Atau masih terlalu kecil? Iya, oke. Sudah jelas belum ya? Cek suaranya sebelum masuk ke materi. Oke. Sudah jelas, Pak. Oh, sudah jelas. Sudah jelas nggih, Mas Sidik nggih? Jelas, Pak. Oke, makasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa